Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Epen Project. Ini lanjutan video yang kemarin ya. Ini udah kering, udah 24 jam lebih ya. Dan di bagian pinggir ini udah kita potong seperti ini. Nah, ini karena tipis, sini 2 lapis dan yang sini juga 2 lapis. Jadi sekarang kita proses langsung pengamplasan. Jadi untuk ngamplasnya itu jangan langsung amplas jadi ya, syarat aja supaya epoksinya merekat. Jadi amplas aja ala kadarnya aja, baru kita proses resin ya. Takutnya kalau langsung jadi rata langsung itu bukannya rata malah seratnya nanti terkikis dengan amplas. Oke, tonton terus videonya. Oke, ini udah selesai diamplas. Jadi seperti ini ya, nggak usah langsung rata. Nah, seperti ini asal amplas aja ya. Ini bagian belakangnya. Oke, lanjut proses resin. Ini resin gue pakai epoxy ya. Ini kita aplikasinya sampai 6 lapis, minimal 5 lapis ya. Jadi sesudah diamplas tadi jangan lupa dicuci pakai air sabun biar nggak ada sisa minyak atau kotoran yang lain ya. Jadi harus benar-benar steril. Biasanya kalau epoksi ini keringnya lama ya, paling cepat itu 2 jam. 2 jam itu biasanya kering sentuh, maksudnya kering lengket. Jadi kalau sudah kering lengket itu waktunya proses resin kedua ya, maksudnya resin selanjutnya. Jadi kalau belum lengket atau masih basah itu belum bisa. Jadi proses tiap naik resin itu sama aja kayak proses pemasangan serat ya. Jadi seperti itu, tiap naik resin kondisinya harus kering lengket, maupun pakai epoxy atau resin polyester itu harus sama ya, per layernya kering lengket. Kadang waktu juga nggak nentuin sih, ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, dan ada yang 2-3 jam kering lengketnya. Itu tergantung jenis resinnya ya. Jadi ini 6 lapis tapi tipis-tipis. Kalau sekaligus tebal sayang ya, banyak yang turun. Maksudnya bukan banyak yang turun sih, banyak yang netes. Jadi seperti itu, tiap pengaplikasian naik resin jeda waktunya itu sampai kering lengket. Kita kadang nggak nentuin waktu, ada yang berapa jam, berapa menit gitu. Yang jelas kering lengket.
Ini bagian sambungannya. Kalau pakai epoksi seperti ini enak, pengerjaannya, pengolesannya nyantai. Beda dengan resin yang polyester, dia pakai katalis ya. Dia kalau kelamaan ngoles begini, dia udah kering duluan ya, karena keringnya cepet. Itu jenis resin polyester ya, polyester maksudnya. Resin polyester itu resin yang pakai katalis ya, beda dengan epoksi resin. Kalau epoksi resin ya resin sama hardener, jadi gitu. Dan usahain juga waktu ngeresin jangan di suhu dingin, suhu lembab, apalagi kalau hujan, itu jangan ya. Kalau kita paksain, terkadang resin sudah kering, di dalamnya tuh di paling bawah biasanya nimbul flek putih. Flek putihnya itu persis bener kayak, ada yang kayak susu dan ada juga kayak air cucian beras gitulah. Jadi walaupun hujan juga sih nggak masalah sih, yang penting ruangannya tuh harus anget, dia nggak bisa lembab ya. Di pengerjaannya santai tapi pasti. Jadi proses nyambung tuh seperti ini ya, kalau untuk PCX. Ini pengolesannya sampai benar-benar rata. Jadi setelah ini kita proses finishing ya, perapian terus finishing. Ini finishingnya gua sistem clear coat, terus selesai clear coat lanjut proses pemolesan kompon ya, kit kompon.
jadi seperti ini. Jadi sebelum kita tinggal, kita bersihin kuasnya seperti ini ya. Tuh. Kalau masih mau dipakai lagi, kita pencet di sini sampai benar-benar kebuang sisa resinnya ya. Udah itu kita siapin thinner. Ini thinner biasa ya, thinner A orang bilangnya thinner A, kobra merah ya kalau di dunia cat. Ini thinner merah, merek kobra merah. Kalau nggak ada thinner pakai aseton juga lebih bagus aseton ya. Aseton itu untuk pembersih kuku, selain pembersih kuku juga dia untuk ngencerin mesin. Nah setelah ini kita cek yang dioles resin tadi. Biasanya bekas koas itu nempel ya di sini, rontok gitu. Nah ini aman semua, nggak ada. Tinggal nunggu kering lengket. Kadang kering lengket juga nggak nentuin sih ya, karena ini pakai epoksi, jadi kurang lebihnya 2 jaman baru bisa naik resin kedua. Oke seperti ini ya. Oke, ini udah 24 jam ya waktunya ya. Dan udah dilapis 6 lapis resin. Itu dengan lapisan per lapisnya itu tipis-tipis aja ya, nggak sekaligus tebel. Karena kalau tebel itu sayang, banyak yang netes ke bawah. Nah contohnya kayak ini. Nah ini 6 lapis tipis ya. Nah untuk lanjut, sekarang kita lanjut proses perapian pinggiran seperti ini. Ini lakbannya dari pertama belum gue buka. Oke seperti ini ya. Lanjut proses perapian, terus kita potong pinggiran, lanjut pengamplasan. Oke, ini udah selesai diamplas. Ini terakhir kita amplasnya pakai nomor 1000. Jadi untuk ngeratainnya 150, terus untuk ngalusinnya 500, dan terakhirnya 1000. Jadi seperti ini. Nah ini udah kita dempul dan udah kita cat ya. Ini bagian yang enggak di karbon. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut proses finishing clear ya. Ini gue mau pakai metalik merah. Untuk karbon kevlarnya gue pakai metalik merah. Metaliknya gue pakai seralik ya. Jadi seraliknya dicampur di clear. Nah seperti ini. Ini perbandingan clearnya 2:1. Nah untuk siraliknya itu harus dicampur tinder dulu, baru kita tuang ke clear ini ya. Karena kalau nggak dicampur tinder, siraliknya nanti dia di sini akan apa sih namanya, nggak menyatu ya. Jadi kayak berbuih gitu. Seperti ini ya. Jangan terlalu banyak, jadi secukupnya aja. Oke, karena ini udah malam, jadi gua mau mempersingkat waktu aja. Gimana hasilnya? Kita cek sound nanti. Oke, dan ini hasilnya udah di clear coat ya. Ini clear coatnya 3 lapis. Jeda waktu clearnya ini 6 menit ya. Jadi ini 3 lapis, jeda waktunya 6 menit. Nah seperti ini. Bentar kita angkat dulu. Nah ini ya hasilnya. Oh ini yang disambungnya nih, masih disambungnya. Dan ini bagian belakang.
seperti ini hasilnya. Semoga tutorial ini, konten ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jadi proses nyambung seperti ini ya yang gue jelasin. Nah ini di clearnya ini gue kasih mutiara merah, jadi seperti ini kelihatannya standar ya. Nah itu, dan ini kelihatan ya sambungannya. Ini pas di sudut sini sambungannya nih. Nah, untuk pencahayaan seperti ini ya kalau kita aktifin flashnya. Nah, ini kelihatan ya mutiara merahnya. Ini mutiara merah ini seralik ya. Begini. Di ini tinggal nunggu kering 24 jam. Nah, setelah itu tinggal lanjut proses pemasangan. Kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan silakan diisi di kolom komentar. Oh iya, ini sambungannya ya, bisa dilihat lagi biar lebih jelas. Nah, tuh. Jadi kalau mutiaranya tipis seperti ini ya, jadi enggak nutupin karbon kevlarnya. Jadi kesannya yang seperti ini ya biasa aja ya. Nah, ini kalau misalkan nggak disambung, dia motifnya lari, jadi acak-acakan. Nah, kalau disambung ya seperti ini rapi ya. Ya menurut gua sih rapi enggaknya tergantung dari kawan. Bisa dilihat sendiri. Seperti ini ya hasilnya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan, saya ulangi lagi, silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, subscribe, dan share videonya. Saya tutup dulu videonya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.